Om Swastiastu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat pada para resi, pada para empu, dande, nandite, pemangku, dan para tokoh umat Hindu, saya memberanikan diri untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Ibu Desak Made yang saat ini sedang viral di berbagai media sosial. Tanggapan ini saya berikan lebih kepada tanggapan atas orasi ilmiah atau presentasi makalah yang dipaparkan oleh Ibu Desak Made, karena kita sama-sama akademisi. Walaupun saya masih strata 2, sedangkan Bu Desak sebentar lagi akan meraih gelar doktor. Dalam hidup manusia memang selalu penuh kejutan. Saya kembali ke jalan Dharma di tahun 2016, sedangkan Bu Desak Made yang memilih agama Hindu, agama Islam, beralih dari Hindu menjadi Islam, menjadi mu'alaf. Tidak masalah sebenarnya. Oleh karena itu, hal inilah yang membuat saya memberikan tanggapan atas tausiah Bu Desak tadi. Karena kita sama-sama perempuan, sama-sama di bidang pendidikan, dan juga kita sama-sama pindah jalur. Namun ada baiknya saat kita memilih agama baru, kita tidak menjelek-jelekan agama kita sebelumnya. Karena mungkin banyak hal yang tidak kita pahami di agama sebelumnya. Urusan pindah agama adalah urusan hati. Beberapa hal akan saya sampaikan pada Bu Desak Made, poin per poin. Yang pertama, alasan utama Bu Desak masuk Islam adalah karena Bu Desak dulu ngeri lihat orang diaben, di lapangan bola, jam alun. Hal ini sudah disinggung oleh Bapak Gede Pasek Suardike, bahwa tidak pernah ada orang Hindu diaben di lapangan bola. Pengabenan selalu disekre. Di luar Bali, umat Hindu melakukan kremasi atau pengabenan di krematorium. Saat itu mungkin Bu Desak masih berusia 5 tahun, masih kecil. Namun Bu Desak besar di Bali, lahir dan besar di Bali. Tentu Bu Desak bisa melihat, bahwa tidak pernah lapangan bola alun-alun digunakan untuk kremasi atau pengabenan. Kemudian kedua, Bu Desak mengatakan bahwa umat Hindu tidak boleh membaca Weda. Hal ini tentu saja keliru. Mungkin hal ini berlaku ratusan tahun yang lalu, long time ago. Zaman rikit-plik istilah saya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman-pemahaman baru, saat ini umat Hindu dari berbagai lapisan, dari berbagai stratifikasi sosial boleh membaca Weda. Dan satu hal yang saya ingatkan pada Bu Desak, bahwa di Hindu mungkin kita tidak menggunakan istilah kitab suci, kita menggunakan istilah pustaka suci. Mengapa demikian? Karena kitab suci mengacu atau merujuk pada satu kitab saja. Sedangkan dalam agama Hindu dikenal banyak sekali kitab-kitab suci. Oleh karena itu disebut sebagai pustaka suci. Bu Desak di bulan Ramadan ini mungkin bisa menghatamkan Al-Quran. Tidak demikian dengan umat Hindu. Karena Weda aja terdiri dari 4 bagian. Rigveda, Yajurveda, Samwaweda, dan Atharvaveda, plus Bhagavad Gita yang sering disebut sebagai Pancama Weda. Belum lagi kitab hukum tentang Menawa Dharma Sastra dan sebagainya. Kitab adalah buku. Ada banyak kitab yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Ada banyak kitab yang sudah hilang ditelan waktu. Namun ada beberapa kitab yang hingga saat ini masih eksis. Di antaranya Al-Quran, Injil, Weda dan sebagainya. Semua ada maksudnya. Dan
Ini harus kita hargai, ya, sebagai sama-sama pemeluk agama ya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Budisak menjelaskan konsep Trimurti dengan keliru, mempertanyakan mengapa banyak Tuhan dalam agama Hindu. Seharusnya orang di luar Hindu yang mempertanyakan hal tersebut. Sejak SMA saya sering bingung, ya kenapa di Hindu ada banyak dewa? Karena di buku-buku pendidikan moral Pancasila yang saya baca disebutkan bahwa dewa adalah ada banyak dewa dalam agama Hindu, dan tidak dijelaskan bahwa dewa itu bukannya Tuhan gitu. Ya, kalau agama Hindu mengakui banyak Tuhan, tidak mungkin agama Hindu diakui sebagai salah satu agama di Indonesia. Kenapa? Sebagai kandidat doktor, Budesak tidak mungkin lupa Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertulis negara kita menyebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita adalah negara beragama, negara yang mengakui ada banyak agama. Saat ini diakui 6 agama resmi dan bukan 6 agama. Salah satu agama itu adalah agama Hindu. Ya. Agama Hindu diakui. Kenapa? Karena agama Hindu mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Satu, Maha Esa. Esa satu, tapi bukan Eka. Esa satu ada di mana-mana. Yapi, yapaku. Sedangkan manusia itu Eka. Satu ya bisa di sini aja, nggak bisa di mana-mana. Ya, Budesak keliru menyebutkan Trimurti bahwa Wisnu adalah pelebur, ya, Wisnu adalah pemelihara. Ya, Hindu mengenal banyak dewa, tadi sudah saya katakan, dewa berasal dari kata Dev, sinar suci Tuhan. Ya, bisakah kita menghitung jumlah sinar? Tentu tidak. Jumlah sinar tidak terbatas, ya, tidak terhitung, ya. Namun dalam agama Hindu dikenal, ya, Trimurti. 3 dewa utama, Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Ya, pelebur berbeda dengan perusak, karena melebur membuat sesuatu yang sudah tidak bagus ya menjadi bagus kembali. Kemudian ya melebur tuh seperti recycle. Bayangkan, agama Hindu ribuan tahun yang lalu sudah mengenal konsep recycle, sesuatu yang saat ini sering didengung-dengungkan oleh orang-orang modern. Ya. Alam ini perlu dilebur agar lebih subur. Perhiasan yang sudah jelek, emas yang sudah jelek dilebur, dibuat perhiasan baru yang lebih cantik. Saya udah tua, udah jelek, ya satu saat pasti akan dilebur. Kemudian konsep yang keempat, poin yang keempat. Ya, Budesak menyatakan bahwa ada konsep kehidupan di kemudian hari. Konsep tersebut di Hindu berbeda dengan Islam. Dalam Islam, kehidupan di kemudian hari adalah kehidupan setelah kematian. Setelah kubur, bangun, ditanya oleh para malaikat. Jika bisa menjawab selamat, jika tidak akan dikenakan siksa kubur. Kemudian dibangkitkan kembali di hari kiamat setelah trompet kedua. Kemudian dihisap, dihitung amal perbuatannya. Jika banyak amal perbuatan baiknya akan masuk surga, jika tidak akan masuk neraka. Konsep neraka dan surga ini juga banyak yang berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, di neraka selama-lamanya atau di surga selama-lamanya sejak awal. Ada yang berpendapat, nanti kalau dosanya udah habis, udah selesai siksaannya, dia akan dimasukkan kembali ke dalam surga. Ya. Konsep kehidupan di kemudian hari dalam Hindu adalah lahir kembali, reinkarnasi. Karena kehidupan dalam konsep Hindu seperti spiral yang terbuka, akan berulang terus hingga kita mencapai moksa yang merupakan tujuan utama umat Hindu. Moksatam jagadita yaca iti dharma. Budesak juga mempertanyakan, apa arti ngaben? Budesak lahir sebagai orang Bali, sudah terbiasa melihat pengabenan.
Ngaben adalah salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali, yang termasuk dalam upacara Pitrayatna. Kenapa harus diambil? Ya, agar tubuh cepat kembali ke Panca Mahabhuta. 5 elemen utama manusia. Ya, 5 elemen utama makrokosmos atau buana agung, ya, alam semesta, dan buana alit atau mikrokosmos, ya, tubuh manusia. Karena apa yang ada di tubuh manusia ada juga di alam semesta. Oleh karena itu, ya, itu harus dikembalikan, ya, kembali ke alam, ya. Mungkin Bu Desak lupa, saya coba ingatkan bahwa Panca Mahabhuta terdiri dari pertiwi unsur padat yaitu tanah, ya, kemudian apah unsur cair yaitu air, teja unsur cahaya, api, bayu unsur angin, ya, udara, dan akasa, ya, yang merupakan ruang atau ether. Bukan hanya umat Hindu yang mengenal kremasi atau ngaben, ya, umat Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu juga mengenal kremasi. Ya, kremasi ini mengirit lahan. Ya, lahan cuman ada segini-gininya, sedangkan umat manusia semakin lama semakin banyak. Oleh karena itu, ya, konsep ini menurut saya saat ini tepat sekali, konsep ngaben. Biarlah lahan yang ada, ya, diperuntukkan untuk orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal tidak memerlukan lahan lagi. Ya. Ini konsep yang bagus sekali. Ya, saat ini coba lihat, ya, begitu banyak apartemen. Ya, karena apa? Karena di mana-mana orang berusaha untuk menghemat lahan. Kemudian Bu Desak mengatakan bahwa biaya ngaben itu mahal sekali. Ya, kasihan yang miskin. Ya, Bu Desak lupa dalam Hindu, dalam berbagai upacara kita mengenal 3 tingkatan, yaitu utama, madhya, dan nista. Ya, nista pun ada yang kanista, ning kanista. Nista ini bukan berarti hina, tapi yang utama. Ya, seperti halnya kita ulang tahun, kita bisa memilih merayakannya dengan cara sederhana, sedang, atau mewah, ya, tergantung kemampuan kita. Ya, ngaben sekarang juga banyak dilakukan secara massal. Ya, ini apa? Ya, untuk, ya, menghemat biaya. Di luar Bali, biaya untuk kremasi itu sangat murah. Ya, umat juga akan saling membantu jika ada kematian. Ya, banyak orang yang metulungan, ya, jika ada kematian. Ya, ini merupakan salah satu sosial, ya, sisi sosial dalam masyarakat Bali yang sangat baik, ya. Kemudian Bu Desak mengatakan bahwa orang India tidak menggunakan sajen Banten, ya. Orang Bali menggunakan Banten. Ribet kata Bu Desak, ya. Agama Hindu adalah agama tirta, agama air. Air mengikuti wadahnya. Artinya apa? Agama Hindu mengikuti masyarakatnya, tradisi yang ada di masyarakatnya. Di Bali ya seperti itu. Ya, Banten, sajen adalah simbol-simbol tertentu. Ada makna filosofis yang sangat dalam setiap bantenan. Dalam canang, kalau Bu Desak masih ingat bentuk canang, ya, itu ada bunga. Terdiri dari 4 macam warna, kan, merah, putih, kuning, ya, dan mungkin warna hitam, ya, yang kuning mungkin bisa diganti dengan warna-warna bunga yang gelap, ya, serta rampe, yang semuanya memiliki makna tersendiri. Kenapa umat Hindu menggunakan bunga dalam setiap banten, dalam setiap upacara? Ya, karena bunga adalah lambang cinta. Say it with flower, katakan dengan bunga. Orang jatuh cinta memberikan bunga. Orang sakit diberi bunga, orang lulus wisuda diberi bunga, orang meninggal pun diberi bunga. Ya. Oleh karena itu, orang Hindu Bali di sini dalam hal ini juga menggunakan bunga sebagai sarana tanda cinta kepada Tuhan. Ya, karena orang Hindu Bali memiliki daya cipta rasa karsa yang sangat tinggi. Ya, tentu, ya, bunga tidak ditaruh begitu aja, ya, tapi bunga diletakkan dalam berbagai wadah yang kita sebut canang, ceper, dan sebagainya. Ini ada makna filosofisnya, ya. Saya mempelajari Hindu sejak tahun 2006, ya, hanya untuk kepentingan penelitian. Ya, saya hanya mempelajari agama Hindu sebatas teori.
Ketika saya mulai ngayah di pura, membuat canang, membuat beban tenang, ya barulah saya betul-betul jatuh cinta pada Hindu. Hingga saat ini saya tidak habis pikir, luar biasa para leluhur. Dari selembar janur bisa dirangkai berbagai wadah yang sangat indah, yang masing-masing memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Ya. Manusia modern harus berguru pada para leluhur, harus ingat ajaran-ajaran leluhur. Ya. Kemudian, Buddhistak juga menyebutkan bahwa orang Islam jangan menggunakan istilah sembahyang, tapi sholat. Sembahyang menyembah yang widiwasa, menyembah Tuhan. Sholat, ya sholat menyembah Tuhan juga kan, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sembahyang bahasa Sangkerta, sholat bahasa Arab, ya kan? Apa bedanya? Ya kan? Sembahyang itu menyembah ide sang yang widiwasa. Buddhistak mengatakan menyembah pohon, patung, dan lain-lain. Tentu ini keliru. Kita menyembah hanya kepada ide sang yang widiwasa. Ya, tapi tadi mau disebut Tuhan, mau disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau disebut Allah, mau disebut Yesus dan sebagainya, itu menunjuk pada yang satu, menunjuk pada zat yang satu. Dalam Hindu disebut Ekam Sat Vipat Bahuda Padanti. Orang bijak menyebut dengan banyak nama, ya, tapi Tuhan adalah satu. Ya, kemudian tadi ya, umat Hindu tidak menyembah patung. Patung hanya digunakan sebagai sarana pada saat kita sembahyang. Saat ini Buddhistak masuk Islam. Sholatnya pasti Buddhistak harus menghadap kiblat. Apakah Tuhan hanya ada di kiblat? Tidak. Ya, tapi kenapa Buddhistak harus menghadap kiblat? Kan supaya lebih fokus sholatnya. Demikian juga dengan umat-umat yang lain, dalam hal ini umat Hindu. Ya, umat Hindu, ya, dalam agama Hindu dikenal konsep Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Ya, Saguna Brahman adalah Tuhan yang berwujud, Tuhan dalam berbagai manifestasinya. Ya, kita sebut dewa-dewa yang kemudian ya digambarkan dalam berbagai patung yang sangat indah. Ya, kenapa? Karena kita masih perlu sarana itu, sarana gambarannya seperti ini loh, supaya kita bisa lebih fokus sembahyang. Tapi kalau kita sudah pada tingkat tinggi, kita menggunakan konsep Nirguna Brahma, Tuhan yang tidak berwujud, ya, acintya, tidak tergambarkan, ya. Kemudian, ya, saya juga miris sekali ketika Buddhistak mengatakan bahwa agama Hindu adalah budi akal manusia, akal-akalan, karangan manusia saja, ya, hanya bualan. Menurut Buddhistak, siapa yang membuat agama Hindu? Saya kagum sekali sama orang yang punya akal luar biasa cerdasnya menciptakan agama Hindu. Ya, kalau itu adalah buatan manusia, ya, akalnya luar biasa itu. Kenapa? Agama Hindu adalah agama tertua, hingga saat ini masih begitu eksis. Ya, konsep-konsepnya, ya, mengandung nilai-nilai yang universal, tidak lekang oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, nilai-nilai yang ada dalam agama Hindu saat ini yang bersifat universal tadi, misalnya Tattvamasi, Vasudeva Kutumbakam, bahwa kita adalah bersaudara dan sebagainya. Ya, bahkan yoga yang saat ini menjadi gaya hidup manusia modern diciptakan oleh Resi Patanjali. Ya, secara sederhana mungkin bisa dikatakan bahwa agama Hindu merupakan kontemplasi para resi. Ya, seperti Nabi Muhammad yang mendapat wahyu di Gua Hira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf jika mungkin kurang pas ya analoginya. Ya, janganlah menghakimi agama orang lain, memandang rendah agama orang lain. Terlebih itu adalah agama kita sebelumnya. Ya, karena Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara kita, lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Walaupun berbeda-beda, kebenaran atau dharma adalah satu. Ini adalah dasar dari toleransi beragama. Ya, toleransi dari berbagai hal. Ya, toleransi dari berbagai keberagaman. Ya, antar umat beragama maupun antar dalam umat beragama itu sendiri pasti ada banyak perbedaan. Ya. Kemudian
Budesak juga mengatakan bahwa setan terbesar di dunia adalah India, Cina, Bali, Korea. Alasannya nggak ada ajan. Ya, kemudian setan di Bali dijemput pakai sajen dan disembah. Saya gagal paham dengan Budesak, tapi luar biasa. 3 yang disebut Budesak adalah negara India, Cina, dan Korea. Tapi Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia. Budesak dalam hal ini menyandingkan Bali dengan 3 negara. Luar biasa. Itu berarti secara di alam bawah sadar Budesak sangat menghargai Bali. Ya. Kemudian mengingat Budesak sebentar lagi meraih gelar doktor. Tentu Budesak sudah melakukan berbagai riset. Jika kita riset dan mengadakan dengan metode perbandingan, tentu kita akan menggunakan perbandingan dengan hal-hal yang satu kelas, ya, negara dengan negara, provinsi dengan provinsi, ya, tidak negara dengan provinsi, ya. Saya yakin Budesak terkait dengan metode penelitian jauh lebih mumpuni dibandingkan saya. Kemudian alasan Budesak juga aneh. Di tempat tersebut tidak ada azan. Loh, memangnya di India, di Cina, di Korea tidak ada umat Islam? Ya kan, sekarang ibu pulang ke Bali. Memangnya tidak ada azan? Ibu lihat sekarang betapa banyak masjid di Bali. Setiap waktu sholat, ibu bisa dengan jelas mendengar azan dari semua masjid yang menggunakan toa. Ya, dengan suara yang nyaring. Setan ada di mana-mana, Bu. Di bulan Ramadan ini katanya setan diikat. Kenyataannya kejahatan masih banyak. Berarti setan masih berkeliaran. Setan ada dalam diri kita sendiri, Bu. Karena dalam diri manusia, di Hindu diyakini manusia terdiri dari Dewa Yang dan Buta Yang. Roa Pineda, hitam dan putih, siang dan malam. Selalu seperti itu. Ya. Kemudian juga kemarin saya melihat ya satu ulasan yang bagus ya, India Cherokee ya mengajarkan kepada anaknya ya bahwa dalam diri kita ada 2 serigala, serigala baik dan serigala jahat. Ya, serigala jahat ya tentu penuh dengan kebencian, kemarahan, sedangkan serigala baik sebaliknya, dia penuh cinta kasih, welas asih dan sebagainya. Kemudian anaknya bertanya, mana yang akan menang? Apakah serigala baik atau serigala yang jahat? Ya, ayahnya menjawab dengan bijak, tergantung. Ya kan, serigala mana yang kau beri makan? Gitu, ya. Nah, ini semua ada dalam diri kita. Sifat kita punya bayangan, Bu. Ya, filosofinya kita semua punya sisi gelap. Kemudian Bapak Gede Swardike juga sudah menyinggung ya bahwa sebagai umat Hindu kita menghormati Buddha, menghormati setan, kita memberikan suguhan ya, bukan memuja supaya kita mendapatkan kekayaan, ketenaran atau sebagainya, bukan. Tapi hanya ya kita sebagai manusia perlu berdampingan hidup dengan baik, bahkan dengan Buddha, ya kan? Karena Hindu mengenal konsep Trihita Karana, ya. Jika kita ingin hidup dengan selaras, dengan serasi, dengan damai, kita harus hidup harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa, ya, dengan alam, dengan manusia lain dan dengan alam semesta. Dalam hal ini termasuk juga para buta tadi, para setan yang ibu sebut setan itu, ya. Dalam Islam, kalau tidak salah mengingat, sepertinya tidak salah, ya, setan diciptakan lebih dulu daripada manusia. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, setan protes. Dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa sih kamu menciptakan manusia? Kamu udah tahu bahwa manusia itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya kan? Jadi sebenarnya yang bikin kerusakan di muka bumi itu bukannya setan, tapi manusia. Gitu. Ya. Kemudian jika di bulan puasa ini setan betul diikat, maka nggak ada setan gentayangan. Nah, buktinya pada saat bulan Ramadan, ya dulu terutama ya ada banyak setan gentayangan yang merusak ya, yang menutup ya paksa restoran-restoran yang buka. Ya, atau di bulan Desember banyak setan gentayangan yang merusak ornamen-ornamen Natal, ya. Yang puasa bukan cuma umat Islam. Ya, umat agama lain juga mengenal puasa walaupun ya ritualnya berbeda. Ya. Teman saya bilang jagonya puasa itu orang Jawa.
ya. Namun semua puasa dalam diam, ya, karena puasa adalah menahan diri. Kemudian Buristak mengatakan pada saat ajan pintu jangan dibuka. Manusia yang sebelumnya tidak Islam kembali ke dunia mau tobat, ya. Jadi dia nungguin gitu tempat-tempat yang adem gitu kan, ya, supaya bisa masuk Islam, ya kan. Ini aneh sekali, Bu. Pintu ditutup pakai pintu besi, pakai pintu apapun, ya kan, setan bisa masuk, ya. Setan nggak ngaruh sama pintu, Bu, ya kan. Kemudian juga tadi, Bu, kalau ada setan mau masuk Islam, kenapa nggak diizinin, Bu? Kasihan gitu kan, ya. Biar aja masuk Islam, biar tobat gitu ya, Bu, ya. Biar ibu juga masuk otomatis ya mendapat surga. Kemudian menurut ibu, ya, itu salah, ya, jika orang Islam saat meninggal masih menggunakan ritual 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Itu seperti di Bali gitu, ya. Menurut ibu pengaruh Hindu, ya, atau tradisi pada orang-orang Islam itu masih sangat kuat, ya. Menurut ibu salah, nggak boleh kayak gitu, nggak ada gunanya. Mungkin tidak ada di Quran hadis, tidak boleh seperti itu. Nggak usah orang udah meninggal dibacain Yasin, nggak ada gunanya. Harusnya dia baca Yasin saat dia masih hidup. Ibu lupa, ya, dengan datang, ya, saat 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan 1000 hari setelah seseorang yang kita sayangi meninggal. Itu artinya kita berkumpul kembali dengan keluarga, kita berkumpul kembali dengan para tetangga, ya kan, bertukar cerita, ya kan, bersilaturahim, Bu, gitu kan. Dilihat sisi positifnya. Kemudian kita mendoakan yang meninggal. Bukan tidak ada gunanya, Bu, mendoakan orang yang sudah meninggal, ya kan. Itu urusan Tuhan diterima atau tidak doa kita. Tapi saya yakin Tuhan pasti menerima doa kita. Ya, doa yang baik paling tidak akan kembali kepada kita. Ya, doa yang baik pula. Hal yang baik akan kembali kepada kita, hal yang baik pula. Kita mendoakan baik, baik pula kembali ke kita. Sebaliknya, kita mendoakan jelek, jelek pula kembali ke kita. Hukum karma di situ berlaku, Bu. Kemudian juga tadi para leluhur kita udah punya kearifan lokal di situ, Bu, ya, dengan melaksanakan tradisi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Kemudian ya yang ke-12, ya, saya catat di sini bahwa Ibu Desak membandingkan ritual sholat umat Islam dengan sembahyang orang Hindu. Orang Islam bersih, ya kan, bolak-balik berwudu, dicuci tangannya 3 kali karena dari mulai kumur-kumur, hidung, muka, telinga, tangan, kaki, jari-jari, dan seterusnya, bersih sekali, ya. Sampai ibu sekarang merasa bahwa ibu jauh lebih bersinar, lebih cantik, dan sebagainya. Alhamdulillah, astungkare kalau begitu, ya kan. Tapi umat Hindu mensucikan diri dengan cara yang berbeda. Ya, semua agama punya ritual yang berbeda, ya, dan jangan disamakan. Dan tidak berarti ritual agama lain itu salah atau tidak baik, ya. Jangan seperti itu. Jangan kita menggunakan kacamata kuda, ya. Kemudian ceramah di masjid, jika udah hijrah jangan ke Bali. Mungkin ini untuk pesan buat ibu pribadi. Agar apa? Agar ibu tidak dipengaruhi lagi oleh keluarga. Mungkin seperti itu, ya kan. Isi ceramah substansinya tidak selalu benar, Bu. Ibu harus hati-hati dalam memilah dan memilih. Kemudian, ya, reinkarnasi adalah satu hal yang ibu takutkan selain ngaben. Kenapa harus takut? Ya kan? Sebaliknya, itu adalah kesempatan kita untuk menjadi lebih baik. Tuhan menciptakan berbagai makhluk, dan sebaik-baiknya makhluk adalah sebagai manusia. Jadi ketika kita dilahirkan sebagai manusia, kita harus berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Ya kan? Reinkarnasi itu ibaratnya jika kita tidak lulus dalam satu mata kuliah, maka kita akan mengulang gitu. Itu seperti itu. Ya, bahkan anak saya menyatakan bahwa reinkarnasi itu seperti main game over. Ya, jika gamenya over selesai, ya kan, kita bisa ngulang lagi tuh, gitu kan, main. Supaya apa? Supaya poinnya kan lebih bagus lagi, ya, supaya dapat reward lebih banyak lagi, dan sebagainya. Itu mungkin analoginya, Bu, ya.
Kemudian roh kakek yang numitis dikeluarkan membuang roh-roh jahat, gitu kan. Ibu membuang-buang roh-roh jahat yang merupakan kakek yang numitis dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan juga oleh Bapak Gede Pasek Suardike. Saya cuma menambahkan bahwa mungkin ibu lupa bahwa orang Hindu mengenal konsep tirna, 3 hutang yang harus dibayar oleh manusia, yaitu hutang kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya, karena manusia telah diberi percikan Atman, manusia diberi kehidupan oleh Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta. Kemudian ada Pitrara, hutang kepada ayah, ibu, leluhur. Ya kan? Kalau tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada kita, Bu. Kalau ibu tidak dibesarkan oleh orang tua ibu dengan penuh cinta kasih, tidak mungkin ibu bisa sampai di Jakarta, ya, sampai di Jakarta dengan selamat, ya kan, bisa kuliah dan sebagainya, ya, atau paling nggak ibu bisa besar deh, bisa sampai besar sampai dewasa gitu kan ya. Kalau tidak dengan cinta tidak mungkin, Bu, gitu. Nah, ini adalah hutang kita kepada orang tua kita, kepada para leluhur, dan juga resi renang, hutang yang dimiliki oleh manusia kepada seseorang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, ya kan, pada guru, ibu sebagai dosen. Tentu ya mahasiswa punya hutang kepada ibu, hutang budi kepada ibu, ya kan. Nah, itu seperti itu ya. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi orang tua kita, tapi ketika lahir di kehidupan ini, maka kita pasti berhutang pada orang tua kita di kehidupan ini, pada leluhur kita, pada guru-guru kita, dan terutama pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita ditolong orang saat lahir. Di kehidupan ini pun kita selalu mendapat pertolongan dari orang lain. Setelah meninggal pun kita pasti ditolong orang. Oleh karena itu, jika kita hidup tidak bisa menolong orang, ya kan, tidak bisa membalas kebaikan orang, jangan menjelek-jelekannya. Kemudian, ya, poin 16 saya catat bahwa lahir mati menurut Ibu Desak seperti benang kusut. Ya kan, lahir hidup mati, lahir hidup mati, lahir hidup mati. Wah, reinkarnasi bolak-balik ya, itu kan seperti benang kusut. Yang nggak kusut, Bu, gitu kan ya. Padahal itu adalah hukum alam, ya kan. Lahir hidup mati disebut sebagai trikona, tiga kona dinamika hidup. Ya, trikona adalah 3 alur kehidupan yang tidak dapat dihindari. Kalau ibu bilang sebagai benang kusut, ya kan, lahir hidup mati, lahir hidup mati, ya kan. Nah, pada saat lahir hidup mati berikutnya, itulah saat kita menguraikan benang kusut, ya, menggulung kembali dengan baik ya benang tersebut. Kita bisa menggulungnya dengan rapih di kehidupan ini, sehingga di kehidupan depan kita sudah bisa mulai memintalnya ya menjadi sehelai kain, ya, tidak kusut lagi itu benang, gitu kan ya. Nah, kemudian kenapa kita dilahirkan lagi sebagai manusia? Karena kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita sebelumnya yang mungkin tidak sempurna, yang mungkin masih banyak jahatnya dan sebagainya, atau untuk membayar hutang karma kita pada orang-orang di sekitar kita. Ada banyak hal alasan-alasan tersebut. Kemudian juga poin 17 yang saya catat adalah Ibu Desak menyinggung tentang puasa 24 jam yang tidak ada gunanya. Puasa tidak hanya dikenal dalam Islam, tadi sudah saya sebutkan, di semua agama juga ada puasa. Puasa adalah intinya adalah menahan diri, menahan hawa nafsu, ya kan. Puasa dikenal dalam semua agama walaupun berbeda ritualnya. Ya, mungkin ibu sekarang rajin puasa Senin Kamis atau puasa Daud, ya kan. Nah, apakah puasa itu tidak berarti buat ibu? Jika puasa itu tidak berarti buat ibu, berarti ada yang salah dalam diri ibu. Kemudian terakhir saya ingin menceritakan ya satu cerita yang saya baca dari buku Ajahn Brahm. Ya, Ajahn Brahm itu seorang biksu agama Buddha yang asalnya dari Inggris kalau nggak salah ya. Ajahn Brahm ini bercerita bahwa suatu hari ada seorang kakek yang datang ke kota karena diajak anaknya. Kemudian dia jalan-jalan sendiri, kemudian dia mendengar ada suara musik yang sangat tidak enak didengar, dan ternyata itu adalah musik biola yang dimainkan oleh anak yang masih kecil. Tentu bunyinya ngak-ngekok gitu kan. Dan kakek itu kemudian berpendapat bahwa biola adalah suara yang paling jelek yang pernah dia dengar.
Kemudian hari berikutnya, si kakek jalan-jalan lagi dan dia mendengar suara musik yang sangat indah. Ternyata suara biola juga, tapi dimainkan oleh orang yang udah jago musik nih, gitu ya. Mungkin udah pinter banget main musik biolanya, udah ahli ya, gitu kan. Ya, kemudian si kakek mikir, oh ternyata suara biola juga bisa indah kalau dimainkan oleh orang yang sudah ahli. Ya. Kemudian hari berikutnya dia mendengar suara yang begitu indah. Ketika dia melihat, ya itu adalah suara orkestra. Ya, berbagai alat musik dimainkan oleh orang-orang yang merupakan maestro-maestro musik. Jadi suaranya sangat indah. Begitu juga dengan agama. Ya, di tangan maestro-maestro agama begitu indah. Ya. Demikian ya tanggapan yang dapat saya sampaikan. Ya, atas pernyataan Ibu Desak, Made, ya, jika ada kesalahan, ya, saya mohon dimaafkan. Ya, dalam Islam pasti Ibu Desak sudah tahu ya bahwa kebenaran hanya datang dari Allah dan yang salah adalah kita sebagai umat manusia. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.